menjelaskan tentang bagaimana penanganan pada pasien gawat darurat. Upaya pertolongan pada pasien gawat darurat harus sesuai dengan sistem terpadu dan tidak terpecah, mulai dari pre-hospital, hospital, dan rehabilitation. Karena bukan tergantung pada pelayanan saja, ketika pasien mendapatkan pertolongan yang sesuai, maka resiko kematian dan kecacatan dapat terhindari. Sehingga orang awam yang menjadi first responder harus mampu menguasai kemampuan dasar dalam keadaan darurat. Yang pertama, yaitu menguasai cara meminta pertolongan. Yang kedua, menguasai teknik bantuan hidup dasar, yaitu dengan resusitasi jantung ataupun paru. Yang ketiga, menguasai teknik perhentian perdarahan. Langkah yang perlu kita lakukan ketika terjadi kegawat daruratan, yang pertama yaitu amankan diri, yang kedua amankan lingkungan, yang ketiga amankan korban, dan yang keempat hubungi 112. Setelah itu, cek korban dengan cara yang pertama yaitu kesadarannya, yang kedua verbal. Bila korban cek on responden, segera hubungi 112 dengan cara yang pertama sebutkan nama, yang kedua lokasi kejadian, yang ketiga jenis penyakit, apakah kecelakaan, kriminalitas, atau kecelakaan kerja. Yang keempat, ceritakan keadaan korban. Terima kasih. Bantuan hidup dasar atau basic life support merupakan pertolongan pertama yang dilakukan untuk membantu siapapun yang mengalami kondisi henti nafas dan henti jantung. Tujuan utama dari BHD adalah suatu tindakan oksigenasi darurat yang mempertahankan ventilasi paru dan mendistribusikan darah ke oksigenisasi ke jaringan tubuh. Bantuan hidup dasar merupakan usaha untuk melakukan oksigenisasi darurat dan terdiri dari langkah, yaitu A. Airwell, penguasaan jalan nafas, B. Breathing support, bantuan pernafasan dengan ventilasi buatan dan oksigenisasi pada paru, C. Circulation support, bantuan sirkulasi dengan mengevaluasi denyut nadi dan melakukan sirkulasi buatan dengan kompresi jantung dan mengatasi pendarahan. Selanjutnya, penilaian dini meliputi yang pertama, pemeriksaan keadaan korban. Tingkat kesadaran korban dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu awas kesadaran penuh, respon terhadap suara, respon terhadap nyeri, dan tidak sadar diri sama sekali. Jika tidak ada tanggapan, maka korban benar-benar tidak sadar. Selanjutnya, yang kedua, pemeriksaan saluran nafas atau airway. Pemeriksaan saluran nafas bertujuan untuk membebaskan dan membuka jalan nafas dengan cara membuka mulut dan mengamati apakah ada benda yang berpotensi menyumbat saluran pernafasan. Jika ada, benda tersebut dikeluarkan. Jika tidak, langkah selanjutnya adalah menekan dahi dan mengangkat dagu korban sehingga kepala korban berada pada posisi tengadah. Posisi ini akan mempertahankan terbukanya saluran pernafasan. Pembukaan saluran pernafasan dengan menekan dahi dan mengangkat dagu tidak bisa dilakukan pada korban yang mengalami patah tulang leher. Untuk korban seperti ini, pembukaan saluran pernafasan dilakukan dengan metode jauh terus, yaitu dengan mendorong rahang korban ke depan, posisi rahang seperti cakil. Selanjutnya, yang ketiga, pemeriksaan nafas atau breathing. Pemeriksaan nafas bertujuan untuk mengetahui apakah korban bernafas dengan normal atau tidak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mendekatkan telinga dan pipi penolong ke hidung korban dan mata penolong tertuju pada dada atau perut korban. Lihat pergerakan dada atau perut saat korban bernafas. Dengar suara nafas korban. Rasakan hembusan udara yang keluar dari hidung dan hitung jumlah hembusan nafas korban selama 5 detik. Apabila pada pemeriksaan nafas ini diketahui korban tidak bernafas, berikan nafas buatan dengan cara meniup mulut korban dan meniup hidungnya setiap 5 detik. Yang terakhir, nomor 4, pemeriksaan sistem sirkulasi darah atau circulation. Pemeriksaan ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jantung korban berfungsi dengan baik. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menyentuh nadi karotis di leher selama 3-5 detik. Jika tidak ada denyut nadi, lakukan Untuk observasi pasien biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Yang biasanya itu penderita masih dapat bernafas sehingga timbul beraneka ragam suara dan tergantung pada penyebabnya, atau saat semuanya menarik nafas dan ekspirasi. Penyebab adanya cairan biasanya terdapat darah, sekret,
aspirasi lambung, dan sebagainya. Dan lidah yang jatuh ke belakang itu juga dapat menyebabkan mengorok dan akan mengalami penyempitan di laring. Pertama, untuk mengelola jalan nafas dapat dilakukan dengan cara penghisapan atau suction, dan suction dapat dilakukan bila adanya cairan. Dan untuk yang kedua, menjaga jalan nafas secara manual. Bila penderita tidak sadar, maka lidah dapat tidak dihindarkan lagi, lidah dapat jatuh ke belakang. Dengan melakukan cara yang pertama, yaitu angkat kepala dan dagu. Prosedur ini tidak dapat dilakukan apabila adanya paha tulang leher pada belakang. Teknik breathing pemberian oksigen. Jika airway sudah baik, belum tentu pernafasan baik, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan pernafasan pada penderita. Pada pernafasan dewasa, yaitu 12-30 kali per menit, sedangkan pada anak-anak yaitu 15-30 kali per menit. Bila pasien tidak sadarkan diri, cek nadi krotis. Apabila tidak ada denyutan atau suara nafas tersengal-sengal, segera lakukan kompresi dada dan nafas buatan. Caranya dengan memberikan tekanan pada dada dengan kedalaman 5 cm dengan kecepatan 120 kali per menit, kemudian observasi. Apakah sudah ada denyut nadi atau belum? Jika belum, segera berikan nafas buatan. Yang keenam, penekanan dengan kain bersih atau sapu tangan di atas luka. Langkah pertama, sapu tangan yang sudah disterilkan dan belum dipakai. Lipatan bagian dalam dianggap bersih. Langkah kedua, letakkan bagian yang bersih tersebut langsung di atas luka dan tekanlah. Langkah ketiga, pendarahan dapat berhenti dan pencemaran oleh kuman-kuman dapat dihindarkan. Yang nomor 7, baru ditekan. Nomor 8, tourniquet. Pemasangan tourniquet hanya pada keadaan tertentu, yaitu apabila anggota bagian tubuh. Caranya, tutup ujung tungkai yang putus dengan kain yang bersih. Bagian yang terputus dimasukkan ke kantong plastik yang berisi es. Selanjutnya dibawa bersama-sama korban ke rumah sakit. Yang keenam, penekanan dengan kain bersih atau sapu tangan pada luka. Langkah yang pertama, sapu tangan yang sudah disterilkan dan belum dipakai bagian dalam dianggap bersih. Langkah yang kedua, tekanlah bagian yang bersih tersebut langsung di atas luka dan tekanlah. Langkah yang ketiga, pendarahan dapat terhenti dan pencemaran kuman-kuman dapat terhindarkan. Kemudian yang nomor 7 ada balut tekan. Yang nomor 8, tourniquet. Pemasangan ini hanya dalam keadaan tertentu saja. Caranya yaitu tutup ujung tungkai yang putus dengan kain yang bersih. Kemudian bagian yang putus dimasukkan ke dalam kantong yang berisi es. Selanjutnya dibawa bersama-sama ke rumah sakit. Satu dua gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Tolong Mbak, ada kebakaran. Mohon Bapak tenang dahulu. Dengan siapa saya bicara? Berapa telepon yang bisa dihubungi?
Hadi, nomor HP saya 0812 345 678. Di mana lokasi kejadiannya, Bapak Hadi? Apakah ada sumber air atau hidran terdekat? Iya, ada. Lokasi di Kampung Kuningan, Blok G nomor 20. Apakah ada korban luka, Bapak Hadi? Sejauh ini tidak ada, tetapi ada tetangga yang terjebak di dalam. Kami akan mengirimkan tim segera. Mohon tetap tenang dan bantu para tetangga evakuasi ke tempat yang aman. Terima kasih Mbak, tolong cepat ya. Ketika kita menjumpai situasi yang berpotensi mengancam nyawa dan memerlukan respon cepat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan keadaan sekitar aman. Jangan sampai Anda menjadi korban yang kedua. Kemudian periksa kesadaran korban dengan mengguncang atau menepuk bahu sambil memanggilnya dengan lantang. Jika korban tidak sadar, serukan bantuan pada orang-orang sekitar. Mintalah pada mereka untuk menghubungi call center 8000 atau 021 1500 135. Laporkan kejadian Code Blue. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apakah normal atau tidak? Pertama-tama, lakukan posisi head tilt chin lift. Dongakkan dahi korban sambil mengangkat dagunya. Kemudian, terapkan metode lihat, dengar, dan rasakan. Lihat, apakah dadanya naik turun? Dengar, apakah ada suara nafas? Dan rasakan, apakah ada hembusan nafas? Lakukan semua pengecekan tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika korban bernafas normal, jagalah jalan nafasnya dengan recovery position, sekaligus memastikan dirinya tidak tersedak. Jika korban tidak respon saat dipanggil dan diguncang, dan tidak bernafas, atau bernafas namun tidak normal, lakukan resusitasi jantung paru. Posisikan diri Anda di samping korban. Sebelum melakukan kompresi, bebaskan dada korban dari pakaian. Letakkan pangkal telapak tangan di tengah dada. Kemudian, letakkan pangkal telapak tangan yang lain di atasnya. Jika korban adalah anak usia 1 sampai dengan 8 tahun, kompresi dada dilakukan dengan satu tangan. Jika korban adalah bayi, kompresi dada menggunakan 2 jari. Ketika melakukan kompresi, kedua lengan tidak ditekuk dan harus tegak lurus di atas dada korban. Maka dari itu, gunakanlah kekuatan tubuh bagian atas, bukan dari lengan. Jaga agar pangkal telapak tangan tidak berpindah posisinya dari tengah dada korban. Setiap kompresi terdiri atas 30 kali tekanan dengan kecepatan 100 kali per menit. Kedalamannya 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberikan nafas buatan atau memindahkan pasien. Setiap selesai kompresi, angkat pangkal telapak tangan sehingga dada mengembang seperti semula. (25, 26, 27, 28, 29, 30). Berikan tiupan nafas melalui mulut korban sambil menutup hidungnya. Satu tiupan setara dengan 1 detik. Apabila dilakukan dengan benar, permukaan dada akan naik. Berikan kesempatan udara keluar dan lihat turunnya permukaan dada. Pemberian nafas buatan pada bayi dilakukan dari mulut penolong menuju mulut sekaligus hidung bayi. Rasio setiap kompresi dan nafas buatan adalah 30:2. Hentikan BHD apabila terjadi hal-hal berikut ini. Pihak penolong terancam keselamatannya. Adanya perintah jangan diresusitasi dari tim medik atau dokter.
kembalinya denyut jantung dan nafas saat pasien bergerak spontan. Proses pertolongan tersebut diambil alih langsung oleh TMRC. Secara ringkas, langkah-langkah pertolongan bantuan hidup dasar adalah sebagai berikut. Pastikan lingkungan aman dari bahaya. Pastikan kesadaran korban dengan menepuk dan memanggilnya. Serukan bantuan apabila korban tidak sadar. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apabila pernafasan tidak normal atau tidak bernafas, lakukan kompresi dada yang dilanjutkan dengan nafas bantuan dengan rasio 30:2. Jangan hentikan sampai tim medis datang.